Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wardana dengan NIM 211-2019. Dan di video ini saya ingin memberi video mengkonfigurasi dua router dengan 4 PC klien. Tetapi salah satu routernya, yaitu router B, akan saya jadikan switch biasa. Eh, dan ini soalnya yang saya akan kerjakan. Jadi IP internetnya itu ini networknya dengan nanti di yang ke Ether 4 bakal menggunakan angka 2 terakhir dari NIM saya jadi 19. Dan di sini lihat dari router 1 terkonek ke Ether, yang dikonekkan adalah semua Ether dan Ether 4 ke internet. Ether 1 2 3 1 ke router 2, Ether 2 3 ke PCA dan B. Yang mereka tiga itu di bridge, dan di router 2 juga semuanya di bridge. Um, jadi nanti semua di router 2 ini tidak dimasukkan IP address sama sekali di mikrotiknya ya. Jadi dia langsung ngambil IP dari router 1. Uh, dan goal terakhir kita adalah PCD ini jadikan web server. Jadi nanti PC A, B, dan C akan dapat mengakses file HTML yang sudah saya buat yang ditaruh di PCD melewati file manager dan juga melewati web browser. Jadi dari soal ini saya jadikan sebuah topologi ya. Jadi sesuai tadi sama soalnya, ini ISP tadi internetnya, jadi IP internetnya 192.168.200.0/124. Jadi konekkan ke Ether 4, dan Ether 4 di sini bisa dilihat IP-nya adalah 192.168.219 tadi dengan belakang NIM saya 124. Dan IP bridge karena jadi portnya tadi Ether 123, IP bridge-nya bisa dilihat tadi ini 10.11.12.0 tuh networknya. Jadi saya jadikan 12.1/29. Ini bakal jadi gateway-nya. Maka di topologi ini saya gunakan DHCP server ya, dan itu DHCP servernya dijadikan ke interface bridge router A yang saya buat tadi bridge-nya. Jadi range-nya jelas, karena DSS29 dia memiliki 8 IP, jadi lebih tepatnya 6 usable host ya. Jadi karena satu udah dipakai berarti sisanya segini aja. Dari 2 sampai 6 berarti 5 IP. Dan nanti gateway-nya pasti 12.1. Maka dari itu uh, karena saya DCP server berarti semua kliennya saya cukup jadikan DCP client. Maka saya tulis di sini IP DCP client. Tetapi yang dari walaupun DCP ini, karena kan pasti IP-nya bisa beda-beda ya, tergantung yang mana yang connect duluan. Jadi tidak mungkin ini bisa berurutan 2 3 4 5, tapi bisa aja yang berhamburan ya. Tapi yang pasti tertera di masing-masing PC yang tidak bisa digantikan itu subnetnya. Ini 255.255.245.248. Ini subnet dari prefix /29. Gateway-nya 10.11.12.1. Ini yang IP dari bridge yang tidak kita sudah konfigurasi di router. Baru DNS defaultnya Google. Itu ke semua ya. Ini pasti semua sama di seluruh klien. Dan bisa lihat di router B ini, router 1 saya tidak kasih sama sekali IP karena router ini hanya sebagai switch. Jadi tapi untuk bisa PC C dan D ini terkonek dengan untuk mendapatkan IP atau DCP dari sini, berarti Ether 1, 2, dan 3 di bridge kan sesuai tadi sama soal. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi melewati Winbox. Oke, oke, pertama kita mending kasih identitas dulu. Nama saya aja. Oke, baru sekalian aja nih kita namain sesuaikan tadi. Yang pertama kan ke router B. Kedua bakal jadi ke PC A. Ketiga PC B.
dan letter 4 ini ke modem, jadi kita kasih aja gateway. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan IP address ke Ether 4. Jadi tadi kan kita lihat tadi 192, 168, 200, baru nomor NIM dari saya belakangnya 19. Tadi S24 kita interface-nya ke Ether 4. Oke, baru ini masih konfigurasi dasar aja, berarti kita ke DNS. Di sini kita centang, selanjutnya kita firewall, bikin masquerade, baru src NAT itu biarkan aja untuk interface-nya terempat, baru kita ke roots dulu karena kita static, jadi 192 168 168 200.1. Nah, kalau sudah reachable gini berarti harusnya sudah connect. Kita tadi sudah masquerade dan lain-lain, baru kita coba ping dari sini. Google. Oke, selesai begini berarti kita routernya udah connect internet. Berarti selanjutnya kita bikin bridge. Ini kita namakan bridge router A gitu aja. Baru portnya yang harus kita tambahkan tadi, kita coba lihat topologinya yang di bridge. Nih, yang di router 1, ether 1 sampai 3. Jadi kita tambahkan portnya 1 sampai 3. 1 ke router B, Pro, si A, di ether 2, baru di ether 3. Lalu selanjutnya tambahkan IP ke bridge tadi. Tadi kita lihat dari topologinya um, 10, 11, 12, 0 lah itu networknya. Jadi kita tinggal 10, 11, 12, 1 slash 29 tadi. Ini kita masukkan ke bridge. Oke. Nah, supaya agak gampang aja, saya akan sekalian nganukan DHCP di DHCP server, setup, dikasih ke bridge, next, next, next. Ini range-nya, ini udah DNS, ini kasih aja ini list time sih, jadi saya kasih 1 day deh. Oke, oke kita sudah selesai tadi nganuin DHCP server, saya sudah aktif. Sekarang kita ke PC untuk menemukan DCP-nya. Ini harusnya sudah, tapi kita coba aja. Save. Oke, sudah dapat ya ini. Kalau kita mau lihat IP-nya, kita bisa lihat dari control panel-nya. Ini udah dapat ya, ini IP gateway-nya 12.1 tadi, kita baru 12.4 ini IP-nya. Oke, kita sesuaikan sama soalnya. Kita ping 3 itu ya dari topologi tadi. Yang pertama kita ping internetnya di 192, 168, 200.1. Oke, teman, sekarang kita ping google.com, baru kita terakhir ping router di 10, 11, 12, 1. Oke, oke, berarti aman. Harusnya semuanya juga sudah bisa begini. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi router B. Oke, untuk
kita masuk ke konfigurasi router B. Jadi ini udah di saya memakai PC C ya berarti. Ini masuk. Ya ini udah kelihatan ya runningnya router satu running ke router A, router 2, router 3 ke PC C dan D. Jadi kita namain aja dulu ini ke router A. Kita pencet apa? PC D. Nah, ini PC C. Dan jadi sesuai tadi saya bilang ini di router 2 akan menjadi switch aja. Jadi sesuai tadi kan udah lihat topologinya, kita cukup kasih bridge aja untuk ketiga ether tadi. Jadi nanti ini kita kasih nama bridge router B gitu aja. Nah, jadi nanti router ini kita nggak kasih IP address, kita nggak ada konfigurasi firewall, DNS dan lain-lain. Ini cukup kita kasih bridge aja. Oke, tadi sampai VCD. Oke, kita lihat dulu. Ini udah RS berarti harusnya sekarang kita tinggal dapetin IP. Sebelum dapat, saya colok ulang dulu. Nah, oke, udah dapat ya ini. Sekalian aja kita lihat berapa IP-nya. Kita kontrol panel, kita lihat berapa IP-nya. Sini details. Oke, di sini dapat 12.3. Role gateway-nya tadi sama seperti yang kita connect kan. Ke kita konfigurasi di router A ya, ini 12.1. Nah, itu kan jadi kita ini jadikan switch aja dan itu bisa kita seharusnya sekarang sudah bisa internetan ya. Oke, untuk di PCD juga sudah terkonek ya. Tadi saya belum kasih lihat IP-nya, jadi sekalian aja. Semama kayak tadi control panel, baru network, net, baru lihat nih, ini dapat 12.2. Oke, jadi sesuai sama DCP setup server tadi yang kita konfigurasi. Oke, sekarang kita berarti harusnya sudah bisa internetan dan tadi sesuai topologi PCD itu ke Siakat. Siakatnya Universitas Mulia. Terus Mulia Siakat. Oke, oke sudah bisa ya. Ini sudah selesai berarti sekarang kita konfigurasi web server. Jadi PCD akan dijadikan web servernya. Jadi pertama kita lakuin dua hal ya. Pertama, mending kita ambil dokumennya. Jadi saya simpan file HTML saya di sini ya. Ini file HTML Evan ini HTML saya dan ini fotonya. Ini untuk preview aja. Ini harusnya nanti bakal begini di PC lain. Jadi pertama mending kita yang di sini untuk bisa sharing kita harus oh sebelum itu kita ini dulu lewat control panel. Ini harus diaktifkan dulu kalau belum di manage ini sharing center dan di sini ya ini di on kan yang all network juga di on kan. Eh, itu step pertamanya tapi kan ini sudah di on jadi kita bisa langsung aja ini kita klik kanan file folder kita baru properties ke tab sharing advanced sharing baru share this folder permissionnya kita kasih allow
jadi allow semua. Baru yang ini sudah, baru kita ke security. Di sini kita edit, tambahkan kalau belum ada yang everyone. Jadi kita cek name aja supaya lebih paten. Oke. Baru yang everyone ini kita allow juga ini. Apply. Tuh, oke. Dan selanjutnya file 2 ini kan ini bakal kita bisa em, dapatkan filenya lewat foldernya dari PCA, PCB, PCD, tapi melalui file manager aja, jadi tembak IP-nya. Tapi untuk kita bisa ke web server menggunakan exam, berarti kita dua file ini harus di copy, masukkan ke folder exam yang kita punya. Jadi di exam, kita cari examnya, baru ke yang namanya htdoc, baru kita copy, paste ke sini. Punya saya tadi sudah saya paste nih, foto Irfan dan juga name saya tadi. Jadi seharusnya sekarang kita bisa tembak IP melalui file manager dan juga kita bisa eh, melewati web. Oke, saya akan kembali langsung ke PCA. Oke, karena sudah kita terkonek, sekarang kita ketentuan selanjutnya ya. Tadi kita harus sebelum kita sharing, kita ke web server, ke ini dulu, ke website yang udah tertera ya. Ini saya lagi di PCA, berarti em, kita ke Classroom. Oke, Chrome. Sebut aja, nanti saya akan eh, sampai sini kita sign in aja. Oke, ya. Ini sebenarnya login juga ada masalah, tapi ini sudah bisa, PCA sudah bisa internetan ya. Oke, kita coba pertama lewat file manager. Oke, sembarang aja kemana saya kasih aja. Tadi IP-nya yang di PCD itu 10.11.12.2, tinggi tembak. Ini slash gini, 10.11.12.2. Sudah bisa. Ini file HTML file. Dalamnya juga sudah. eh, Harusnya kita kalau klik ini bisa, bisa lah. Oke, selanjutnya sekalian aja karena kita udah di web, kita lewat exam. Oh ya, sebelumnya kita aktifkan dulu examnya ya. Pastikan ada. Download dulu. Ingat, start Apache sama MySQL, baru di sini kita tembak IP-nya sama kayak tadi 10.11.12.2, tapi pakai slash 211, nama file HTML-nya jadi 2019.21.2019.html. PCA sudah selesai. Selanjutnya PCB dan PCC. Oke. Oke, saya lagi di PCB sekarang. Ini tadi karena sudah terkonek di HCP, kita mending sekalian lihat IP-nya. Oke, di sini dapat 12.5 ya. Oke, nah udah dapat sesuai sama DCP setup kita, berarti sekarang kita bisa kita coba ke website. Dan kedua itu di PCB kita ke Microsoft Teams. Microsoft Teams. Oke, oke, ini sudah saya masukkan. Ini PCB, berarti kita sudah selesai ke websitenya. Lakukan hal yang sama, kita tembak IP-nya dari PCD di file manager, PC slash 10.11.12.2. Aduh, kok ada passwordnya nih, tapi enggak apa-apa, passwordnya admin dan usernya juga admin. Bisa file HTML nih, kita tinggal buka, harusnya bisa memang.
Nah, mumpung di sini kita sekalian aja pakai examnya. Sama kayak tadi, pastikan examnya terbuka. Tadi di start sudah, jadi tinggal kita tembak IP-nya slash 21.2019 bisa. Tinggal PC-C, bisa juga sih pasti nih. Oke, saya sudah di PC-C. Di PC-C kita ke website Netakat. Tadi saya em, sudah kasih ininya ya, kasih lihat IP-nya tadi. Jadi tinggal kita langsung ke Netakat aja. Oke, berarti sudah aman ya ini. Udah bisa internetan juga, berarti udah menyampai webnya. Sama kayak tadi, tembak IP-nya di file manager, di web nanti. Sabar dulu tapi file manager dulu. Slash 10, 11, 12, 1. Salah, jangan 1, 2. Aduh, ada passwordnya juga. Admin sama kayak tadi. Bisa lah. Buka, bisa. Pakai web server, bisa nggak? Kita coba lihat. 21.2019. .html. Bisa lah. Nah, karena sudah bisa semua, berarti konfigurasi kita selesai. Oke, terima kasih eh, sudah menonton. Ini juga untuk tugas ya, karena gagal. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.